Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen ID Channel. Saat ini Anda sedang menyaksikan THR Tausiah Harian Ramadan bersama saya Anindi dan Ustadz Fazlur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Nindi, sehat ya? Sehat, Ustadz sehat? Alhamdulillah. Oke, baik, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Fazlur mengenai sebatas apa kita bertoleransi antara agama. Setelah itu kita akan tanya-tanya nih sama Ustadz Fazlur mengenai topik hari ini. Pastinya kita juga akan bacain dan jawab pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel di rumah ya Ustadz. Oke, kalau begitu langsung saja Ustadz, silahkan dimulai tausiahnya mengenai sebatas apa kita bertoleransi antara agama. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudan linnas. Tsumma alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, sahabat Oksigen ID Channel yang dimuliakan Allah dan seluruh kaum muslimin dimanapun kita berada. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali menyapa saudara kaum muslimin semua dalam tentunya acara yang kita tunggu-tunggu ini, acara yang senantiasa memberikan kita pencerahan dan juga nasihat-nasihat yang setiap harinya menemani kita di bulan suci Ramadan. Terkait pembahasan kita masalah toleransi, kita tentunya sebagai kaum muslimin memiliki petunjuk, pedoman hidup yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malunas shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya ketika kita ingin melihat kehidupan dari sudut manapun, maka kembalikanlah itu kepada nilai-nilai Al-Qur'an yang menjadi petunjuk kita. Termasuk juga di dalamnya nilai-nilai toleransi, karena Al-Qur'an ini di dalamnya turun nilai-nilai akhlak, nilai-nilai muamalah, hukum, aturan, segala macam sendi-sendi kehidupan manusia diatur oleh Al-Quran. Maka siapa yang mengikuti jalan ini, yahdilillatihi aqwam, jalan kebenaran ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Maka toleransi ini tidak boleh kita lepaskan dari nilai-nilai agama. Toleransi ini wajib kita kaitkan kepada nilai-nilai agama. Maka toleransi di dalam konsep Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala membaginya menjadi 5 hal. Yang pertama, pentingnya kita bertoleransi kepada agama yang lain. Karena kita tahu di dalam kehidupan kita bukan hanya ada agama Islam, tetapi ada agama-agama yang lain. Maka seorang yang beriman dituntut Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bertoleransi. Toleransi itu apa? Bisa memberikan kesejukan, perdamaian, dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Maka konsep Al-Quran datang dengan nilai-nilai akhlak, mengajak kita satu, bertoleransi kepada saudara kita yang non-muslim. Itulah bagaimana Allah menceritakan dalam kisahnya Nabi Muhammad SAW ketika diajak oleh 4 orang pembesar Quraisy. Ada Walid ibn Mughirah, ada Umayyah bin Khalaf, yang mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhannya 1 tahun, dan Rasulullah juga menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan Nabi, dan Nabi pun menyembah Tuhan mereka. Turunlah surah Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud", sampai akhir ayat yang menjelaskan bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam hal ini Allah mengajarkan kita toleransi agar kita saling memahami bahwa agama kita boleh berbeda, kepercayaan kita boleh berbeda, tapi kita bersaudara. Yang kedua adalah bagaimana Allah mengajarkan kepada kita toleransi sesama manusia. Dikatakan di surah Al-Hujurat, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Sesungguhnya kita diciptakan berbeda-beda suku budaya untuk kita saling mengenal. Yang ketiga, bagaimana kita bertoleransi antara sesama orang yang beriman. Dikatakan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang beriman bersaudara. Kita memiliki hubungan saudara karena keimanan. Yang keempat, bagaimana kita bertoleransi. Di dalam Al-Quran
bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, ajaran kita, agama kita kepada orang lain. Meskipun kita tahu agama Islam benar, tapi tidak boleh kita paksakan. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah, la ikraha fid din, tidak boleh kita memaksa orang masuk ke dalam agama kita, biarkanlah dia masuk dalam keadaan damai dan kesadaran. Dan yang terakhir, toleransi kepada saudara kita yang muslim dengan apa yang dia butuhkan melebihi hajat-hajat diri kita atau mendahulukan kebutuhan mereka. Dan ini dijelaskan di dalam firman Allah di surah Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada golongan-golongan yang senantiasa bertoleransi kepada orang lain, memberikan apa yang mereka butuhkan meskipun dirinya juga butuh. Maka inilah konsep-konsep toleransi yang ada dalam agama kita, agama Islam. Karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, maka Rasulullah dikatakan diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, diutusnya Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, umat yang memiliki nilai toleransi yang kuat, mampu menciptakan perdamaian dan juga persatuan di bumi kita Indonesia ini yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tausiahnya. Begitu pentingnya ya toleransi. Betul. Agar menciptakan kedamaian dan juga nantinya akan indah ya. Betul sekali. Oke, baik pemirsa Oksigen ID Channel, selanjutnya kita akan tanya-tanya tentang topik hari ini ya Ustadz. Baik. Tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah, kembali lagi di Tausiah Harian Ramadan bersama saya Anindi dan Ustadz Fazlur. Alhamdulillah. Tadi kita sudah tausiah dan saatnya sekarang kita tanya-tanya ya. Kita bacakan semua pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel di rumah. Yang pertama Ustadz, bagaimana sikap pluralisme seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada non-muslim? Baik, Alhamdulillah teman-teman, yang seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya agama kita ini syumul, agama yang lengkap. Setiap sudut-sudut kehidupan, sendi-sendi kehidupan diatur oleh agama kita. Maka tidak ada satupun ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh agama kita, apalagi yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Maka bagaimana kita melihat Rasulullah menyikapi sikap pluralisme terhadap non-muslim? Kita bisa melihat sejarah yang ada ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW membawa nilai-nilai persaudaraan. Ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah membangun masjid menjadi persatuan umat muslim, dan Rasulullah membangun sebuah sendi-sendi kehidupan yang dilandasi yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah mengatur kehidupan umat beragama. Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Madinah dibiarkan oleh Rasulullah untuk hidup bermuamalah dengan kaum muslimin, tetapi diberikan batasan-batasan, yaitu apa? Tidak boleh saling mengganggu satu dengan yang lain. Jadi Rasulullah mencerminkan nilai-nilai akhlak. Silahkan kita berbeda agama, kita hidup berdampingan, tapi dalam menjalankan nilai-nilai akidah, maka itu kita tidak boleh saling mengganggu. Karena nilai toleransi di dalam Islam itu dibatasi oleh dua hal. Nilai dari sifat sosiologis karena aspek-aspek sosial. Yang kedua adalah teologis, yaitu aspek-aspek akidah. Maka kita harus memperhatikan hal-hal ini dalam bermuamalah, berinteraksi dengan kaum yang bukan beragama Islam seperti kita atau non-muslim. Jadi kita tetap harus saling bersaudara apapun agamanya. Seperti itu. Oke, baik. Ustadz, seringkali teman yang berbeda agama mengucapkan Hari Raya Idul Fitri kepada kita. Lalu bagaimana cara kita membalasnya agar tidak dianggap seperti kelompok yang fanatik? Apakah boleh kita mengucapkan salam dan menjawab salam dari kaum non-muslim? Baik, sesungguhnya toleransi itu yang saya sampaikan tadi memiliki batasan-batasan.
Ya, batasan yang paling jelas dalam toleransi yang sudah kita sampaikan bahwasanya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka bagaimana konteks kehidupan kita dalam berinteraksi dengan saudara kita yang non muslim ketika dia mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, apakah kita harus membalasnya dengan mengucapkan selamat hari Natal? Dalam perspektif agama kita, para ulama mengatakan tidak diwajibkan dan tidak ada kewajiban kita sebagai orang muslim untuk mengucapkan hari Natal. Justru kita sebagai orang yang beriman ya harus meyakini akidah kita. Toleransi bukan ikut-ikutan agama orang lain, bukan mengikuti ajaran mereka, tetapi memberikan ruang bagi masing-masing agama untuk menjalankan ibadahnya. Maka ketika kita sebagai seorang muslim, toleransi kita bukan ikut-ikutan mengucapkan, tetapi kita menghargai perbedaan itu dengan menciptakan kesejukan, perdamaian, bukan saling menghina, mengolok-olok satu dengan yang lainnya. Makanya dalam Islam sangat jelas ya, bagi yang memang memiliki hajat untuk mengucapkan selamat Natal diatur oleh perundang-undangan, misalkan pejabat publik, misalkan mereka yang memiliki wewenang untuk mengucapkan selamat Natal agar kesejukan, kerukunan terjadi, itu tidak mengapa. Tapi bagi yang tidak memiliki kepentingan ya, maka lebih baik tidak mengucapkan itu karena ini menyangkut akidah atau keimanan seseorang, seperti itu. Oke, baik Ustadz. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada informasi mengenai dahsyatnya kiamat. Oke, kalau begitu langsung saja kita saksikan. Dahsyatnya kiamat. Hari kiamat atau Yaumul Qiyamah merupakan hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang terdapat di dalamnya. Kelak, orang yang meninggal dunia akan dibangkitkan kembali untuk dihisap amal perbuatannya selama hidup. Tiba-tiba suara menggelegar terdengar di seluruh alam semesta. Maka seluruh makhluk di dunia terkejut bahwa sangkakala telah ditiup malaikat. Tiupan pertama dari 3 tiupan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nafkatul faza atau untuk menakutkan. Pada tiupan ini, seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan berguncang sebenar-benarnya guncangan. Mendatarkan gunung dengan bumi, meletuskan gunung dengan dahsyatnya sehingga menjadi debu yang berterbangan layaknya kapas. Membuat laut-laut saling beradu dengan mengeluarkan api yang menyala. Bintang-bintang berjatuhan, demikian juga dengan planet-planet dalam susunan tata surya. Bersatulah matahari dan bulan sehingga hilanglah cahayanya. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya. Meskipun mengerikan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin hambanya yang beriman akan terlindungi dari dahsyatnya hari kiamat. Nah, itu tadi informasi tentang dahsyatnya kiamat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke Ustadz, kita lanjut lagi dengan tanya jawab. Selanjutnya itu bagaimana memelihara rasa persaudaraan atau kebersamaan antara umat beragama? Baik. Ini tentu tadi ada kaitannya yang kita bahas ya. Apalagi kita kan di Indonesia ini sangat majemuk ya. Kita punya 5 agama yang diakui oleh negara kita dan kita hidup berdampingan, bertetangga ya, bahkan kita satu pekerjaan dan lain sebagainya. Maka nilai-nilai agama itu tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Maka agama kita mengajarkan kepada kita untuk menyikapi ini dengan sikap yang baik. Salah satunya adalah yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu selama hidup dengan orang Yahudi di Madinah itu tidak pernah menyakiti mereka, tidak pernah mencelah agama mereka. Bahkan Rasulullah berbuat baik kepada mereka. Tidakkah kita melihat ada kisah bagaimana Rasulullah itu memberikan makanan kepada seorang Yahudi buta, yang bahkan Yahudi buta itu pun mengolok-olok agama Rasulullah. Tapi apa balasan Rasulullah? Rasulullah terus menyuapinya setiap hari Yahudi buta tersebut, sampai akhirnya ketika Rasulullah wafat, dia masuk Islam. Ini bukti bahwa
kita sebagai orang yang beriman harus bisa menjaga diri kita, lisan kita, perilaku kita kepada orang lain. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimu bilisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, muslim yang proporsional adalah muslim yang bisa menyelamatkan orang lain dari lisannya dan tangannya, atau bisa menjaga dirinya dan lisannya dari mencelakakan orang lain. Maka kalau mau hidup rukun, tidak ada kekacauan, kegaduhan, ingat jangan saling menghina, apalagi menghina agama, ini sangat sensitif. Seperti itu. Oke, apakah dengan kita bercerita mengenai agama yang kita imani ke kaum non-muslim termasuk mendiskriminasi? Ini kita harus pisahkan dulu antara keyakinan ya yang kita yakini sebagai umat muslim dan juga antara muamalah. Yang saya sampaikan tadi, toleransi itu ada yang bersifat teologis, yang itu tidak boleh ada toleransi di dalamnya. Bagiku agamamu, agamaku, bagimu agamamu. Jelas di surah Al-Kafirun. Maka kita tidak boleh di sini ada ruang, ya. Dalam artian tidak boleh kita ikut-ikutan ajaran dia ataupun dia mengikuti ajaran kita, masing-masing menjalankan. Tetapi dari aspek muamalah itu dibolehkan. Nah, tapi dalam hal ini, apakah kalau kita menceritakan tentang agama kita, sharing dengan teman kita, menjelaskan bagaimana Islam, apakah itu bentuk diskriminasi? Tidak. Itu bentuk kita ingin mengajak dia kepada kebaikan. Kalau dalam Islam itu disebut dengan dakwah. Rasulullah sering berdakwah di tengah-tengah kaum kafir yang berbeda agama ketika Islam turun di Mekah. Bagaimana kita melihat Rasulullah mengajak pamannya Abu Lahab, mengajak sahabat-sahabat yang dulu belum Islam, Khalid, Umar, Ammar bin As, untuk masuk kepada agamanya dengan apa? Menjelaskan tentang Islam itu sendiri, menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi silahkan kita ya menceritakan tadi ya apapun dari agama kita, asal tidak boleh memaksa. Ya, itu kuncinya. La ikraha fiddin, kita tidak boleh memaksa, apalagi sampai menjelek-jelekan agamanya untuk dia masuk kepada agama kita. Ini yang tidak dibolehkan. Silahkan kita berucap-ucap, berkata-kata, tapi dengan kata-kata yang baik. Wa qulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik sehingga dia respect. Dengan izin Allah, mudah-mudahan dia bisa masuk ke dalam agama Islam. Iya, baik. Seperti Masya itu. Allah, indah sekali ya kalau kita bertoleransi. Betul. Baik Ustadz, saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Kita sudah mendekati waktu berbuka puasa, dan terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID Channel yang di rumah telah menyaksikan tausiah harian Ramadan episode kali ini, dan semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Saya Anindi dan Ustadz Fazlur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.